Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat sedaya keluarga besar Majelis Ta'lim Zawiyah Al-Azhar yang dimuliakan Allah, segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, ketakmiran Masjid Non Madani, dan juga takmir masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita di bulan penghujung tahun 2025, limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita untuk dapat bersama-sama hadir di majelis yang mubarak ini. Perjalanan 4 tahun Zawiyah Al-Azhar tidak terasa. Dengan doa restu dari Bapak Ibu sekalian, Zawiyah Al-Azhar ini dapat kita istiqomahkan. Boten kroso ini sudah jalan 4 tahun. Mungkin boten bosen nggih. Bapak-bapak bosen boten? Ibu-ibu bosen boten? Boten. Mugi-mugi kita bisa istiqomahkan majelis Zawiyah Al-Azhar ini, karena Zawiyah ini ditolong oleh para aulia yang nama-namanya selalu kita sebut dalam tawassul atau hadroh di awal kita memulai majelis ini. Dan juga dengan iringan doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian, jamaah Zawiyah Al-Azhar niki semakin guyub, syiarnya semakin terasa. Dan tidak terasa Bapak Ibu, di bulan ini sebenarnya salah satu guru kita yang kita memiliki alaqah ruqyah, ikatan batin dengan Zawiyah Al-Azhar, yaitu Allah yarhamu Abah Gurus Kumpul. Insya Allah nanti tanggal 28 dilaksanakan haul akbar di Raudhah di Sekumpul, itu tepatnya tanggal 28. Insya Allah mohon doa dan restu. Saya dan istri insya Allah akan hadir dalam haul Gurus Kumpul. Ini saya sudah niat, ini nanti tanggal 25 Desember saya terbang ke Banjarmasin, ke Banjarbaru. Haulnya tanggal 28, tapi saya berangkat tanggal 25 siang dari Semarang, ikut penerbangan sekitar jam setengah 11, karena misi pertama haul Gurus Kumpul di puncaknya tanggal 28, tapi ini sudah teragendakan tanggal 25. Semoga tidak ada halangan, saya ziarah ke Gurus Kumpul, Guru Arsyad Al-Banjari ke Datuk Kalampayan di hari pertama. Tanggal 26 saya akan menuju Banjarmasin untuk ziarah ke Guru Zuhdi dan Habib Basiri. Tanggal 27 saya merapat ke Sekumpul, nanti sambil ziarah ke beberapa ulama aulia di sana. Tanggal 28 malam saya
bertolak dari Sekumpul kembali ke Banjarbaru. Nanti tanggal 29 saya kembali terbang ke Semarang, karena informasi dari sana kepadatannya luar biasa karena bisa 4 sampai 6 juta orang, sehingga saya harus prepare betul, jangan sampai nanti Senin nggak bisa jalan karena kepadatannya itu kadang sampai H+1, H+2. Semua dengan barokah Guru Sekumpul, alhamdulillah semua proses dimudahkan. Sampun wonten yang gaitin, sudah ada yang ngatur akomodasi, sudah ada yang ngatur transportasi di sana. Niki semua dimudahkan oleh Guru Sekumpul, sehingga praktis mulai 25 sampai dengan 29 semua agenda sudah tertata, semua agenda sudah ada yang membantu, membackup semuanya, sehingga saya merasakan bahwa ini bagian dari karomahnya Guru Sekumpul, sehingga proses ini saya mohon doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga perjalanan kami nanti tanggal 25 nanti berjalan dengan lancar. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga, tanggal 28 itu nanti haul puncak, puncak haul Guru Sekumpul. Di sini kita akan melaksanakan haul terlebih dahulu. Selasa minggu depan tanggal berapa itu? Ya, 23. Tanggal 23 kita akan melaksanakan haul di sini. Jadi nanti berarti 2 kali haul. 23 saya haul di sini, 28 nanti bisa derek haul di sana, karena infonya yang sudah itu H-3 ini sudah kepadatannya luar biasa, sehingga pun bismillah, daripada kita molor mending kita lebih awal. Nah, nanti untuk teknis bagaimana haul di sini dan lain sebagainya nanti akan kami infokan di akhir. Saya juga belum sempat diskusi sama santri-santri Zawiyah, karena ini santrinya sibuk semua nih. Najib habis luar kota, saya ajak rembukan masih capek sekali, lebih capek lagi karena habis ngurusi taksin bapak-bapak. Lah itu kan menghabiskan energi sudah itu, ya. Jadi Cip, sebelum mulai taksin pastikan sudah makan, ya, supaya energinya lebih kuat, hatinya lebih sabar, kan gitu kan. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, ya. Sebagaimana saya sampaikan di awal, ini tidak lagi dihabiskan satu persatu, tetapi setiap babnya kita akan bahas. Ini tadi barusan saya lihat, kita langsung saja lompat ke halaman 114, ke 114 tentang babun fi birril walidain wa dhammil uquqi. Kita akan membahas tentang satu keluhuran akhlak, yaitu tentang pentingnya bakti kepada kedua orang tua. Nanti Bapak Ibu yang mau ada tanya, ganjalan dan lain sebagainya, kalau jenengan tidak punya kertas, bisa WA. Ini ada Mas Labib, ada Mas Najib, di WA-kan saja, tapi nanti namanya tidak usah disampaikan. Ini ada WA dari Pak Pul, tidak usah disebutkan, ya. Jadi cukup isinya apa kalau memang ada pertanyaan. Jadi ini tentang bagaimana bakti kepada kedua orang tua. Kuncinya satu Bapak Ibu, kapan ada orang
pengen rezekinya ditata oleh Allah, pengen urusannya dimudahkan oleh Allah, jangan sekali-kali punya masalah dengan orang tua. Sebab apa? Sebab orang yang punya masalah dengan orang tua itu berarti dia sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau rezeki rotok seret-seret, urusan tidak selesai-selesai, gitu, hidup tidak tenang, gitu, fitnah di sana sini, maka salah satu yang bisa dikoreksi bagaimana hubungan keharmonisan kita dengan kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsanan, dan terhadap orang tua maka pergaulilah dengan baik. Coba kita lihat ayat ini. Hebat betul urusan birrul walidain itu jejernya dengan perintah menyembah kepada Allah. Kalau Allah itu nyebut sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu artinya apa? Posisi berbakti kepada kedua orang tua itu nyaris dalam level yang sama. Maka kalau ada orang baik-baik betul sama kedua orang tua, minta ridhonya orang tua, maka hidupnya itu akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Wa qadha rabbuka, dan Allah memerintahkan kepada kalian jangan menyembah apapun kecuali Allah, dan kepada kedua orang tua gaulilah dengan baik. Maka kalau ada anak mulai berani bantah, sak pinter-pinterin jenengan Pak, sak pinter-pinterin jenengan, meh S1, meh S2, meh S3, apa sandure S3, meh profesor, sandure profesor apa? Provokator ya. Nggak bisa Pak, kita tetap level kita di bawah orang tua kita. Pernah suatu hari saya itu sholat, lalu ditegur sama ibu saya, sholatmu tidak pas. Dalam hati saya, yang nggak pas yang mana? Gitu, dalam hati. Akhirnya apa? Sholatmu tanganmu ini. Dalam mazhab Hanafi tidak apa-apa, karena saya lebih sering pakai mazhab Hanafi. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, oh nggih Bu, kula supe. Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Saya bilang, Bu, di dalam perbandingan mazhab kan tidak mungkin ngomong begitu. Tidak mungkin Pak. Kalau saya sudah di depan orang tua ya mendadak kayak Pertamina, nol mendadak, ya kan? S3 saya tidak kepake, S2 saya tidak kepake, Pak. Bagi saya apa? Hormat kepada kedua orang tua segalanya. Bisa nggak saya bantah? Bisa. Tapi kalau saya bantah, nanti bikin ibu saya kecentok, gimana. Selesai sudah. Maka kalau kepada kedua orang tua, coba jangan lihat mana ada orang hubungannya dengan orang tua baik lalu hidupnya terseok-seok. Tidak ada Pak, tidak ada.
Minimal kalaupun secara ekonomi pas-pasan pasti hidupnya bahagia. Tapi kalau kita dengan kedua orang tua itu ndak baik, ndak bisa ngempet. Oke, misalnya alah mak sampean reti opo, misalnya kau nonton film itu loh, film anak apa itu FTV yang misteri ilahi itu loh Pak, serial misteri ilahi itu kan anak durhaka itu loh, anak durhaka sama orang tua gitu, itu lagi makan dimi-dimi. Yo namanya orang tua itu kalau sudah usia 70-an 80-an niku tangan rodok keder redek begini kan ya wajar tuh Pak. Gitu. Mosok kon cepet lah terus sat-set kalau jenengan kan boten saged. Tapi kita ingat dulu waktu kita masih kecil. Nggih. Disiapno panganan malah ditumplekno. Nggih boten? Jenengan ibaratnya mau makan sampai ditimang-timang dulu. Giliran orang tua kita dalam siklus pada posisi itu menjadi bagian ujian untuk kita semua. Oke. Makanya jangan sampai bikin hatinya wong tua niki kecentok. Sebab kalau orang tua niku sakit hati Pak Bu, aras niku goyang. Nggih. Aras itu goyang. Maka ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Okay. Murkanya Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Maka ayo ini mengingatkan kepada kita bahwa menghormati orang tua itu menjadi pertaruhan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah inspiratif. Kisah ini populer sekali, yaitu Uwais Al-Qarni. Itu nama masjid di Belanda ya Pak. Uwais Al-Qarni itu Bu, di dalam penulisan sejarah manapun itu orang tidak populer, tidak terkenal, tidak punya subscriber, tidak centang biru, tidak punya follower, tidak dikenal sama pejabat. Bayangkan, Uwais Al-Qarni itu nyun sewu, yatim, terus kulite niku belang, ya, atau bahasa santren dulu itu sopak, belang. Lalu merawat ibunya yang sudah serba terbatas. Ibunya nyun sewu lumpuh, tidak bisa jalan. Nggih. Organnya itu sudah banyak yang tidak berfungsi. Matanya, penglihatan beliau itu kabur. Ngoten niku ditelateni Pak kali Uwais Al-Qarni. Sampai suatu hari saking senenge Uwais saking sabari Uwais Al-Qarni niku bolak-balik pengen banget ya Allah Bu, kula pengen ketemu kali Kanjeng Nabi ten Medina. Wis engko enak kowe ngerawat ibu sik. Apa kata ibu? Beliau urungkan niatnya berangkat ke Madinah. Padahal Yaman Madinah niku sekitar 900-an kilo. Akhirnya suatu hari Uwais Al-Qarni bilang sama ibunya, Bu, tolong banget dengan ikhlasno saya untuk bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya karena berkali-kali Uwais Al-Qarni minta kepada ibunya agar diizinkan. Pokoknya hanya butuh satu kata, kamu tak ridhoi. Satu kalimat, kamu tak ridhoi ketemu Kanjeng Nabi. Tapi nanti kalau udah sampai rumahnya Kanjeng Nabi, kamu segera balik ya ngerawat ibu. Nggih.
Berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah. Bu Ainun, jenengan ampun bayang no Madinah riyen kados Madinah saniki. Pun jenengan numpak kereta cepat, wush, dereng semet ngantuk pun tutuk, ngira Bu. Dulu perjalanan Yaman sampai dengan Madinah ratusan kilometer, 980-an kilometer ditempuh sama Uwais Al-Qarni. Begitu tiba di rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketok pintu, tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing bukakno sinten? Istrinya Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jenengan sinten? Kulo kok mboten nate kepanggih, saya pun ndak pernah ketemu. Nepangaken bunyai kulo Uwais Al-Qarni saking Yaman. Lah kok jauh sekali? Ada perlu apa? Saya mau ketemu Kanjeng Nabi. Mohon maaf, ini Kanjeng Nabi sedang perang. Sedih Pak. Jalan 900-an kilometer, kan ndak ada Pak kayak sekarang telepon, bro ning omah gitu. Ndak ada. Kanjeng Nabi ndak punya WA. Nggih. Ndak punya telepon, ditempuh berhari-hari, berminggu-minggu, jarak ratusan kilometer. Begitu sampai di rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndak ada. Akhirnya ya sudah, kalau gitu salam buat Kanjeng Nabi. Salam buat Kanjeng Nabi. Sedih Uwais Al-Qarni karena ratusan kilo tak ketemu hanya karena satu hal Bapak Ibu. Apa itu? Ibunya pesen nanti kalau sudah sampai rumah Kanjeng Nabi segeralah pulang. Karena tidak ketemu langsung balik Pak. Kembalilah kemudian Uwais Al-Qarni, saking cinta dan hormatnya Uwais Al-Qarni itu kepada sang ibunda. Pun sesampainya di Yaman, ibunya tanya, ketemu? Boten. Lah kok balik? Namung setunggal Bu. Ibu pesen saya harus pulang. Saya sudah lihat pintu rumahnya Kanjeng Nabi, semoga menjadi barokah dan saya kembali pulang demi untuk bisa merawat ibu. Apa yang terjadi? Ibunya bilang, nah, kok kayaknya kok usiaku kok enggak panjang lagi ya nak. Nah terus ibu mau apa? Aku pengen kaji. Duit enggak punya. Ya. Dan jarak Yaman Pak. Yaman ke Mekah itu kan 1050-an. Kalau ke Madinah masih 900-an, kalau ke Mekah itu 1000-an kilo. Iya nak, bisa nak. Sakit Bu, bisa. Akhirnya Uwais Al-Qarni keluar nangis. Ya Allah, ini gimana? Saya hanya pengen bisa ngabdi kepada ibu, duit pun saya tak punya. Tapi ibuku ini pengen haji, apalagi punya firasat umurnya ndak panjang lagi. Akhirnya Uwais Al-Qarni dalam satu riwayat itu ngumpulin uang, kerja keras, kerjanya kerja kasar, kumpulkan dikit, akhirnya bisa dipakai buat beli anak lembu, anak domba. Bukan anak lembu, anak domba. Ada yang cerita lagi itu anak lembu, lembu itu kan sapi. Ya kan? Akhirnya ambillah ini si lembu ini, si domba ini. Taruhlah saya ambil yang riwayat yang mengatakan domba. Dibeli anakan karena murah. Uwais Al-Qarni mulai latihan. Setiap hari naik turun gunung, bawa domba itu, mulai domba anakan sampai beratnya ratusan kilo. Untuk apa? Latihan karena dia akan gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Latihan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan demi untuk ngasah
kekuatannya agar bisa gendong ibunya menyeberang padang pasir untuk bisa menunaikan ibadah haji. Akhirnya begitu berangkat, mereka berangkat, nak, ini gimana? Sampun, nanti bekalnya saya sudah ada. Lo dari mana? Wong kamu tidak punya duit. Ada, Bu. Pokoknya Uwais Al-Qarni itu tidak pengen lihat ibunya sedih. Singkat cerita, digendonglah si ibu yang sudah uzur itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, gendong ibunya bukan dari sini ke shelter BRT, tapi berangkat dari Yaman menuju Makkah. Digendong menunaikan ibadah haji, dan disitulah dua orang ini kemudian berdoa. Apa yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Dengar nih, si ibu dengar, loh Nang, kok kamu kok mendoakan agar dosa ibu diampunilah, terus dosamu gimana? Bu, kalau ibu ridho terhadapku, masa Allah tidak mengampuni dosaku? Akhirnya langsung angkat tangan, Allah langsung turun. Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh, sembuhkan penyakitnya. Makanya dalam kisah itu, Uwais Al-Qarni yang punya penyakit belang itu langsung disembuhkan oleh Allah, kecuali ada satu bekas belangnya itu di tangan. Tapi Syekh Sumaid itu mengatakan di tengkuk. Ya, ada yang mengatakan di tengkuk, ada yang mengatakan di tangan. Dan dari bekas inilah nanti akan menjadi tanda. Bapak Ibu sekalian, saya potong langsung ceritanya. Akhirnya hari berlalu, termasuk percakapan Rasul yang tanya kepada Siti Aisyah, loh, tadi apa habis ada tamu ke sini? Kok Rasul tahu? Ya, saya dapat bocoran dari malaikat Jibril. Sebab malaikat itu berisik, malaikat itu gaduh. Gara-gara apa? Gara-gara kedatangan seorang kekasih Allah bernama Uwais Al-Qarni. Dalam cerita itu akhirnya Uwais Al-Qarni itu tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi Rasul sempat berpesan kepada para sahabat, kalau kalian panjang umur, temuilah seorang kekasih Allah yang dia ada tanda belang di tangannya. Ketika engkau ketemu dengan dia, mintalah doa-doa terbaik. Lalu Sayyidina Umar tanya, siapa itu Rasul? Dialah Uwais Al-Qarni. Tidak dikenal sama orang, tetapi namanya dan figurnya dikenal oleh para malaikat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah nopo? Berkah karena bakti kepada kedua orang. Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Ya kalau masih hidup, ngomongnya yang baik. Kalau ada rizki, maka berilah rizki kepada kedua orang tua, tentu semampu yang panjenengan bisa kasih. Kalau sudah meninggal gimana Pak? Kalau sudah meninggal, doakan. Saya sampaikan kepada jamaah Zawiyah, jangan ragu sedikit pun bahwa mendoakan orang tua, mendoakan saudara, kerabat yang meninggal sampai, Pak. Kalau saya kupas dalilnya nanti tidak habis di sini. Pahalanya sampai. Minimal di dalam kitab Subulus Salam yang sering saya nukil ketika kita ada acara pengajian kematian di sini. Pada suatu hari ada seorang anak mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul, ibuku meninggal mendadak dan tidak sempat pesan apa-apa. Kalau saya berdoa, bersedekah untuk orang tuaku, apakah sampai wahai Rasul? Apa jawaban Rasul? Tasaddaq walaha ajrun. Bersedekahlah dan bagi ibumu itu sampailah pahala terbaik bagi ibumu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. 3 perkara yang enggak akan putus meskipun dia sudah meninggal. 1, shadaqatin jariyatin. Sematur nuwun kepada seluruh orang-orang baik, jamaah baik Zawiyah. Jenengan misalnya urun beli karpet ini, Pak, sampai panjenengan meninggal pahalanya akan mengalir terus. Jenengan yang nyumbang kanopi itu, Pak, jenengan sudah sumari di alam kubur, nggih, jenengan sudah dapat pasif income, itu akan mengalir terus. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau jenengan ngajari anak alif, ba, ta, ini yang khusus dosen-dosen TPG, ojo guru TPG, dosen TPG, ya, buat bunda, nanti panggilan untuk TPG sekarang dosen TPG. Nah, kalau perlu kasih prof depannya, Prof Najib. Wah, loh, singa isopo honoris causa. Itu pemberian siapa? Masang-masang dewe kan gitu. Ya. Buat dosen-dosen TPG jangan salah. Bu nyon sewu nggih, Bu. Nyon sewu kula cerita teng mriko-mriko, Bu. Sedih saya. Al-Qur'an itu di banyak TPG itu dihargai murah sekali, ya Allah, Pak. Nguyuh loh, Pak, sak cerutan 2.000, Pak. Coba. Orang kencing di terminal itu loh 2.000 sekali itu. Gimana? Sementara orang ngaji Quran itu taruhanin dunia akhirat, noto anak begitu. Saya tidak usah cerita. Warga sini, Pak, pernah ada datang ke rumah saya. Pak Ustadz, tolong carikan saya guru ngaji. Ini contoh. Ya, mau jenengan tiru, monggo, ndak ditiru, ndak apa-apa. Pak Ustadz, ini saya mau kasih 1 bulannya 3 juta. Pertemuannya Senin, Selasa, Rabu. Saya kasih 3 juta, 1,5 juta di depan, 1,5 juta di akhir. Saya ngeledek, nggak salah, Pak. Salah apa tadi? Biasanya itu ngaji Quran itu, sesasi niku ono sing bayar niku namung 10.000 ngaji. Nek privatan niku wis mas untuk mundak sidik lah. Tapi dia mboten tat. Saya pengen Quran ini dunia akhirat saya. Bapak Ibu, nyun sewu, saya tidak ngomong masalah duit. Jenengan mau ngasih berapa miliar pun buat guru ngaji, ndak akan sebanding dengan pahala yang didapat. Miliaran loh ya, miliaran. Jenengan mau bayar 1 miliar buat Profesor Najib, Cip gelem rak cip sewulan 1 miliar. Wah, 1 miliar ora gelem manggon kene. Wah, ora bulur Mas, puri harga golf Mas. Wah. Mau ke sana ketemu satpam, mau ketemu Pak Najib. Sudah janjian belum? Oh. Itu kan. Begitu sampai ke rumahnya Najib gitu kan, badhe kepanggih Pak Najib, sampun janjian dereng. Nunggu ten teras riyen. Nah. 1 miliar tidak akan pernah bisa sebanding, tetapi kita tidak bicara uang, tetapi bicara nilai. Bayangkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah, ngundang orang privatan ngaji Quran.
Itu satu huruf dibayar 1 dinar, 10 dinar. Sekarang buka aja jenengan di Google Currency itu 1 dinar sekarang berapa? Saya ketahui. Berarti satu huruf misalnya, satu huruf itu 50.000 kalikan Pak Pur. Berarti taksin sudah dihitung berapa huruf itu Pak? Ya. Ya. Enggak, tapi sekali lagi jenengan jangan salah tangkap. Ini bukan ngomong duit, tapi bicara soal penghormatan, bahwa orang-orang yang jadi guru TPQ, bukan guru TPQ, dosen TPQ. Cip, sama siapa? Mbak Amel, semangat ya, semangat itu dunia akhirat, ya. Sebab apa? Tak ceritani ben semangat. Buat yang ngajar dengan buat yang diajar. Apa? Suatu hari pada zaman tabi'in 4 generasi di bawahnya sahabat. Suatu hari dia di dalam mimpi itu ditemuin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampean kalau pengen tahu contoh penghuni surga yang sekarang masih hidup, datangilah si fulan, rumahnya di sini. Dicari selama 4 hari 4 malam orang yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kenal Pak, tidak terkenal. Akhirnya setelah 4 hari 4 malam ketemulah orang itu. Kula nuwun, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Saya mau silaturahim, monggo. Nyuwun sewu, saya itu 4 hari yang lalu mimpi ditemuin Rasulullah. Cirinya ada di panjenengan itu sebagai penghuni surga. Oh, nggih, 4 hari yang lalu saya juga mimpi ketemu Rasul, katanya mau ada tamu, katanya ternyata jenengan. Lah jenengan badhe tanglet apa? Mau tanya apa? Jenengan itu amalannya apa? Kok sampai Rasul itu nemuin saya dan di dalam mimpinya bilang bahwa jenengan itu calon penghuni surga? Apa jawab si bapak ini? Saya tidak punya amalan apa-apa. Saya sholat seperti pada umumnya orang sholat. Saya zakat, sedekah pada umumnya. Tapi satu Pak, saya punya amalan. Setiap saya singgah di daerah manapun, di situ saya bikin TPQ. Dimanapun saya berada, di situ saya sedekah dengan ngajari Al-Quran. Makanya jenengan kok menyekolahkan anak untuk ngaji Quran, insya Allah ini pahalanya akan terus mengalir. Amin Allahumma. Yang ketiga, karena masalah birrul walidin, apa tadi? Waladin solihin yad'ulahu. Jadi anak soleh didoakan nggih Pak, Bu nggih. Bapak ibunya, simbah-simbahnya, Pak, saya itu kalau mau doa itu kok kalau nyebut semua itu kok lama sekali. Niki kula ajari carane jenengan supaya katut semua. Nyebut paling bapak dan ibu, habis itu nyebut napa Fatihah ila usuli wa furu'i. Niku berarti sak penduwur, sak nyamping, dhuwur nisor, nyamping kanan, nyamping kiri, berarti Pak D, Pak Lek, Bibi, Bulek, Bude, gitu, ponaan dan lain sebagainya niku katut semua. Ya. Jadi Pak Pul, Bapak masih ada Pak? Masih ya? Ibu? Wah, terus ngono berarti untuk mentahan lah Pak. Pasti untuk mentahan ya Pak ya. Anu telepon, Mak, wis tak transfer Mak gitu. Gesek ATM ya Mak gitu. Berarti Mak pegang ATM. Oh, cash. Oh, ndak mudeng, langsung meluncur sana gitu. Niku. Nggih. Oleh karena itu maka ini nanti khusus untuk birrul walidain ini nanti kita bisa 2 pertemuan, 3 pertemuan, karena ini penting Bapak Ibu, sebab betapa banyak kerumitan dan kesulitan hidup itu pangkalnya dari mana? Pangkalnya dari sikap kita kepada kedua orang tua. Apalagi kalau duit jenengan itu bisa masuk ke dalam perutnya orang tua.
Caranya gimana? Mosok dikon ngelak bukan. Ma, ya tak kasih yo ma. Mangke kagem anu yo ma, gitu ku beras, gitu ku minyak, gitu ku endog. Mae kan rak seneng daging, senengi gesek, lagi gitu ku gesek ma. Itu kok dimakan sama orang tua ibadah, orang tua ngaji, kuat gara-gara wareg gara-gara duit jenengan. Jenengan kalau hidup tidak ditata oleh Allah, segera protes kepada Allah Subhanahu. Tidak ada pak. Termasuk hajat-hajat keturutan, gitu. Ngene keturutan, bikin orang tua senyum. Okay. Nah, oleh karena itu maka yuk saya mulai dari diri saya dan mengajak kepada segenap yang hadir, ayo birrul walidain ini akan menjadi kunci ketenangan dan keberkahan di dalam hidup kita. Ada pertanyaan betul? Nggak ada waktu 5 menit. Ada WA masuk, Bukes, nggih, niki Bukes Wanti. Garwanipun Pak Kiswanto. Nah, ini berarti memang jodoh tenan niki. Nggih. Bu Kiswanti garwanipun Pak Kiswanto. Monggo Bu Kis. Yang lewat WA ada ndak? Ada juga. Oke. Pesan. Mau bertanya mengenai anak yang mendoakan orang tua. Saya dibesarkan oleh bapak dan ibu saya itu bapak beragama Hindu. Diangkat mawon Bu. Nggih. Nggih. Bagaimana cara saya untuk berbakti sesuai dengan keyakinan saya, yang saya ambil. Alhamdulillah sudah jadi muslim. Apakah doa yang saya sampaikan bisa diterima Allah menjadi hadiah untuk kedua orang tua saya? Nggih. Nggih. Oke, matur nuwun Bu Kis. Nggih. Terus coba dibacakan pertanyaannya, lanjut nanti sekalian di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kiai Fahruddin Aziz, izin mau tanya gimana hukumnya kalau kerja di sebuah perusahaan yang kebetulan hasil produksinya untuk ibadah orang non muslim atau tersebut. Oke. Ada lagi? Sambung. Oke. Baik, pertama Bukis Wanti. Bapak Buddha, Ibu Katolik. Nomor kebalik. Bapak Hindu, Ibu Katolik, Bukis Alhamdulillah mu'alaf, kemudian ya mu'alaf. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Satu Bukis, kalau bahasa sederhananya para ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa beda keyakinan itu tuh kan beda kabel, ya, salurannya beda. Ada kisah dulu ketika paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Ini kelasnya Rasul gitu, kelasnya Rasul. Waktu itu Rasul mendoakan pamannya Abu Thalib termasuk supaya beliau ini bersyahadat sebelum meninggal. Ya. Tetapi waktu itu malaikat Jibril kemudian datang membawa risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidayah itu dari Allah, ya. Maka cukuplah engkau berbuat baik ketika selama hidupnya paman Abu Thalib itu, ya. Maka ketika berdoa, maka tentu situasinya menjadi lain. Maka tetapi Bukis, yang bisa kita lakukan, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Satu Bukis, selesaikan urusan dunia. Apa itu? Bukis membangun silaturahim yang baik dengan kerabat-kerabatnya bapak dan kerabat-kerabatnya ibu. Kenapa? Karena kalau sudah menyangkut keyakinan, itu hak prerogatifnya Allah. Kan ya ten? Gitu. Makanya para ulama
para ulama itu menyatakan bahwa doa seorang muslim kepada non-muslim selama itu berurusan dengan duniawi boleh. Contoh, jenengan punya teman non, atau misalnya jenengan punya teman Kristen, terus jenengan doakan, le muka-muka bisnisnya lancar ya, itu boleh. Ya, itu boleh. Pak Wardi, para supplier, misalnya ada supplier yang non muslim, bro, semoga-moga anu ya sukses kabeh, lancar usahanya ya, wis pokoknya adem ayem tentrem, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah berdoa memohon ampunan, berdoa untuk hal-hal yang segmentasinya itu segmen akhirat. Ngaten nggih Bu Kes nggih. Tetapi ini Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak. Pernah ada pertanyaan, Pak, tapi orang tua saya itu baik betul, Pak. Saya punya partner non-muslim tapi dia baik banget. Itu kira-kira nanti akan masuk surga apa tidak? Kan ngoten. Adek guyonane kiai ini kula niku ngeten. Lah ngopo awakmu mikir? Lah wong kene awak-awane padha durung cethone kok. Urung cetha kok arep nyetakno wong. Lah, ternyata apa? Ada jawaban yang cukup moderat, Bu Kis. Apa? Allah akan menempatkan mereka yang tidak beriman kepada Allah tapi prestasi duniawinya baik. Di mana? Di tempat bernama A'raf. A'raf itu sebuah bukit tinggi di antara surga dan neraka. Ini menurut sebagian ulama. Ibaratnya ngeten lah, kalau surga itu pakai AC, kalau A'raf itu pakai kipas, kipasnya bunyi lagi gitu loh. Ngeten lah. Jadi ada secercah harapan bahwa ini wilayahnya Gusti Allah. Nggih Bu Kes nggih. Wong nabi saja ditegur sama Gusti Allah, maka itu wilayahnya Gusti Allah. Tetapi ada sebagian yang mengatakan orang baik tapi tidak iman, ya, maka ditempatkan di sebuah tempat khusus bernama A'raf. Ya, bandingannya itu tadi, yang sini AC, yang sana kipas angin. Kipas angin ini mungkin kipas angin yang kita pegang itu yang portable itu. Oke. Nah, jadi yang bisa dilakukan Bukis adalah bagaimana berbuat baik dengan kerabat-kerabatnya bapak dan ibu. Ngaten nggih? Bukis nggih? Oke. Selanjutnya tadi yang pertanyaan apa namanya bekerja di tempatnya non muslim, Bekerja di sebuah perusahaan yang kebetulan hasil produksinya untuk ibadah. ya boleh karena ini dimensinya adalah dimensi duniawi. Nggih. Jalurnya beda kepada hamba Allah atau Mbak Mawar, bukan nama sebenarnya. Nggih. Bekerja di sebuah perusahaan yang duitnya itu dipakai untuk sektor ibadah, itu beda cerita. Karena apa? Kita bekerja, maka kita dapat duit. Misalnya nih bagi bapak ibu yang kerja di sebuah perusahaan yang bosnya ini non muslim taat, ya kan? Taat ke gereja atau taat ke kuil atau taat ke wihara dan lain sebagainya. Sekali lagi, bahwa kita tidak sedang berurusan dengan agama dia. Lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Sehingga niatilah bahwa bagi bapak atau ibu yang bertanya, ini jalurnya adalah jalur profesional bekerja. Jenengan dapat duit karena bekerja, dapat duit karena profesional. Persoalan dia mau dipakai buat nyumbang rumah ibadahnya, atau buat narik kabel, atau buat minum, atau buat teler, itu bukan urusan kita, karena urusan kita adalah bekerja untuk mencari rizki. Ngaten nggih bagi penanya. Cukup nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Baik, sebelum saya akhiri, ini masukan saja. Pertanyaan ini boleh seputar topik, boleh di luar topik, tapi kalau jenengan daripada buru-buru dan sebagainya, misalkan nanti ngirimi WA ke Santri Zawiyah sebelumnya juga tidak apa-apa nanti nggih. Nah, karena apa? Saya tadi itu sebenarnya ikhtiar
anu nggih Bapak Ibu ya, mulai jam 8 kurang seperempat masih sulit ya. Sulit ya. Iya, isanya memang maju. Makanya saya tadi itu jam setengah 8 lewat 10. Lah kok sini kok yang datang ibu-ibu baru 2, bapak-bapak nih ashabul pojok tadi baru 4, ya kan? Ini mau mulai kok. Ini jadi kalau misalkan sulit nggih, sampun nggih. Nanti intinya nanti kalau ada pertanyaan monggo bisa disampaikan. Saya usahakan tadinya kalau bisa mulai jam 8 kurang seperempat. Nah itu nanti saya jam 9 seperempat sudah selesai buka tanya jawab terkait dengan masalah ini. Ngaten, saya kira Bapak Ibu intinya pada malam hari ini, ayo kita sama-sama evaluasi diri, memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui birrul walidain. Semoga dengan barokah birrul walidain ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menata hidup kita. Dan mari kita berdoa dengan barokah khotmil Quran, semoga doa-doa terbaik kita, azam kita, urusan kita semoga senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya hutang mungkin-mungkin dilunaskan oleh Allah, yang sedang bekerja mungkin-mungkin mendapatkan rezeki yang barokah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga semua yang kita harapkan dikabulkan, dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ashabi sayyidina rasulina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi kulli wajhina imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar wa حجة رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي أصلح لنا وسلم الذي فيها معاشنا وشوفنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا. اللهم اجعل خير أمرنا خير وخير من خواتمه وخير أيامنا مرحوما فيه. اللهم إنا نسأل معيشة هنية سمية وردا والموسم والأسفل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وسلس وسلم موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا والسلام والفرح ونسألك مولك الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغسل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا وتنفعنا وأبصرنا وقوتنا أحييتنا وجعل ورثنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا وسلط علينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا تدع لنا ولا قضيت ولا حاجة لنا إلا قضيت يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.